Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasiru li awliyaih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah biimtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa amalu amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Rahmat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita pada hari ini memasuki bulan Sya'ban di tanggal yang ke-18. Mari kita sama angan-angan tentang diri kita. Mari kita sama-sama merenung tentang diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap nanti memasuki bulan suci Ramadan? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Imam Al-Ghazali, sang hujjatul Islam, beliau berkata, Sya'banu syahrun tathhirul qulubi qabla dukhuli dhaifillahi fi Ramadan. Sya'ban adalah bulan membersihkan hati sebelum datang tamunya Allah di bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalimat ini sederhana. Kalimat ini mengandung nasihat. Ini menjadi sebuah renungan, ini menjadi sebuah tamparan yang halus bagi jiwa kita selama ini. Selama ini kita itu sibuk memperindah. Kita itu sibuk pamer tentang dohir kita. Namun terkadang kita itu lupa membersihkan batin, membersihkan jiwa kita. Maka dari itu di bulan Sya'ban di tanggal yang ke-18 ini, mari sama-sama kita bertanya tentang diri kita sendiri. Mari kita bertanya kepada diri kita dengan jujur. Sudahkah hati ini layak menyambut tamu Allah? Sudahkah layak hati ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Sudahkah di dalam diri kita ini penyakit-penyakit hati yang ada dalam jiwa kita ini kita belajar, kita bersihkan? Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, diumpamakan ketika ada seorang hamba di tengah-tengah masyarakat itu ketika mau kedatangan tamu agung, mau kedatangan gurunya, mau kedatangan saudaranya, bahkan mau kedatangan calon besanya, maka pasti orang tersebut akan mempersiapkan, membersihkan rumah itu sebaik mungkin, sebersih mungkin, agar supaya apa? Tamu agung yang datang itu merasa senang, merasa bahagia. Begitu pula kita mau kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bagi orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman itu memuliakan tamunya. Tamu kita dalam kehidupan adalah mungkin guru kita, tetangga kita, atau orang-orang mulia yang mau menghampiri kita. Pasti rumah itu akan kita bersihkan. Nah, tamu dalam hati ini, tamu dalam hal ini adalah siapa? Nanti adalah bulan suci Ramadan.
Kalau kita benar-benar orang yang beriman, maka kita akan menghormati tamu itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mempererat hubungan keluarganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka hendaklah dia diam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Tamu yang akan datang kepada kita itu adalah tamu agung bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama membersihkan jiwa dari apa? Kebencian, kedengkian, permusuhan, saling tidak tegur sapa antara satu dengan yang lain. Agar supaya apa? Dengan datangnya tamu agung itu, senang tamu itu. Artinya apa? Kita beramal di ibadah di bulan suci Ramadan itu diterima Allah. Jangan sampai kita rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah, tapi hati kita masih kotor, dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, sehingga amal itu tidak dipandang oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Baginda Nabi bersabda, baginda Nabi dawuh, salah satu ada 3 orang, la turfa sholatuhum, yang 3 orang ini tidak diangkat sholatnya, fauqa ru'usihim, di atas kepala mereka, sibron, walaupun hanya sejengkal tangan. Maksudnya apa? Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Siapa 3 golongan itu amal ibadahnya, sholatnya, puasanya yang tidak diterima oleh Allah? Yang pertama adalah rojulun amma kauman wahum lahu karihun. Rojulun adalah seorang laki-laki, amma kauman, yang mengimami, yang memimpin suatu kaum, wahum lahu karihun, tetapi kaumnya, makmumnya benci kepadanya. Bagi seorang pimpinan, bagi seorang imam, harus bisa menjaga tingkah lakunya agar supaya apa? Disenangi jamaahnya. Kemudian yang kedua, siapa yang sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Yang kedua adalah wamra'atun batat wa zawjuha alayha sakhitun. Wamra'atun adalah seorang perempuan batat yang tidur-tiduran, batat yang bermalam-malaman, batat ada yang menerjemah bangkang, wa zawjuha alayha sakhitun, sedangkan suaminya sakit hati kepadanya. Diingatkan bagi seorang istri, diingatkan para bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai istri kita itu bangkang, tidak ikut kepada suaminya, agar supaya apa? Amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang tidak dilirik, yang tidak dipandang, yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah adalah, ketiga adalah wa akhwani, 2 orang bersaudara, 2 orang berkawan, 2 orang bisa diterjemah bertetangga, mutasorimani, yang saling dendam dengki, yang saling bermusuhan, yang saling tidak tegur sapa antara satu dengan yang lain. Jangan sampai sudah memasuki lebih dari nisfu Sa'ban, lebih-lebih nanti sudah memasuki bulan suci Ramadan, masih ada hati ini kebencian, kedengkian, permusuhan sesama hamba Allah. Karena apa? Membuat amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada seorang hamba lebih dari 3 hari tidak saling tegur sapa. Karena apa? Hukumnya haram. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi orang Islam, ayah juru akhahu fauqa salas, tidak saling menyapa di atas 3 hari. Ketika kita tidak cocok dengan orang, tidak menyapa 1 hari mungkin wajar, 2 hari mungkin wajar, karena masih belum bisa menahan. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari diharamkan. Maka dari itu sebelum 3 hari kalau ada kebencian, kedengkian, permusuhan di antara sesama hamba Allah, maka meminta halal, meminta maaf antara satu dengan yang lain. Kenapa?
Faman hajara fauqa salas, barang siapa tidak saling menyapa, tegur sapa, tidak rukun di atas 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia. Bagaimana nasibnya? Maka baginda Nabi mengingatkan, famata, ketika dia tidak tegur sapa, tidak saling rukun di atas 3 hari, kemudian dia meninggal dunia. Menurut baginda Nabi, dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita itu benci, dengki, permusuhan. Agar supaya apa? Agar supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Allah memandang hati kita, Allah memandang amal ibadah kita. Allah tidak memandang fisik kita, Allah tidak memandang harta kita. Berapapun tinggi jabatan kita tidak dipandang oleh Allah. Berapapun banyak harta kita tidak dipandang oleh Allah. Kalau kita membuktikan dalam sejarah berapa tinggi jabatannya Fir'aun tapi tidak ada kemuliaan sama sekali. Berapa banyak hartanya Qarun tapi tidak ada kemuliaan sama sekali. Betapa gantengnya Abu Lahab. Kalau tidak semua itu digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, maka tidak ada kemuliaan sama sekali. Oleh sebab itu maka yang dipandang, yang ditengok, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, amal ibadah kita. Semoga hati kita dijauhkan dari kebencian, kedengkian, permusuhan kepada sesama hamba Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam sabda Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak menengok, tidak memandang rupamu. Allah tidak melihat kekayaanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Yang dilihat oleh Allah adalah amal ibadahmu. Di menjelang akhir bulan Sya'ban ini kita senantiasa bisa tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus, tazkiyatul qalb, membersihkan hati sehingga apa? Amal ibadah kita benar-benar diridhoi oleh Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah yang singkat ini disertai hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadatan man amana bi wa aslam wa hada man kafara bi wa argham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adahru adlam wa ala mahalahum yauma syafaati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ya bil mu'minina min ibadihi. Wa qala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa asrarna wa a'lanna wa aqsaitahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada'lana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaqtana wa la khairan illa a'taitana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.